to time value of money. Akuntansi untuk nilai waktu uang atau yang disebut time value of money adalah konsep akuntansi yang mengakui bahwa nilai uang berubah tergantung pada waktu. Konsep ini penting dalam pengambilan keputusan keuangan karena mempertimbangkan faktor waktu dalam evaluasi proyek, investasi, dan utang. Terdapat beberapa variabel perhitungan nilai waktu dari uang, yaitu PV yang merupakan nilai masa kini, FV atau nilai masa depan. Variabel perhitungan time value of money ada 4, yaitu yang pertama ada nilai uang masa kini atau yang disebut present value. Nilai uang masa kini atau present value adalah sejumlah uang pada kini yang diterima di masa depan. Rumus dari present value adalah PV sama dengan FVN atau dalam kurung 1 tambah R pangkat N. Kedua, ada nilai uang masa depan, future value. Sesuai namanya, nilai uang masa depan adalah nilai uang yang akan diterima di masa depan dari sejumlah uang saat ini. Rumus dari future value adalah FV sama dengan PV kali dalam kurung 1 tambah R pangkat N. Yang ketiga ada net present value atau yang disebut NPV, nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan dari suatu investasi atau proyek. Setelah mempertimbangkan tingkat bunga dan resiko, NPV digunakan untuk mengevaluasi kelayakan investasi dan membandingkan alternatif investasi. Rumus dari NPV adalah nilai NPV sama dengan F atau dalam kurung besar, dalam kurung kecil 1 tambah I pangkat N tutup kurung besar. Yang keempat ada internal rate of return atau yang disebut dalam singkatan IRR. IRR atau internal rate of return adalah besarnya tingkat pengembalian modal yang digunakan untuk menjalankan sebuah usaha atau bisnis. IRR juga dapat digunakan untuk mengukur pemanfaatan modal untuk menghasilkan laba usaha. Manfaat untuk nilai waktu luang ada 4, yaitu pertama, evaluasi investasi dan proyek. 2. Pengembalian keputusan keuangan. 3. Perencanaan keuangan jangka panjang. 4. Analisis kelayakan utang. Jenis bunga ada 2, yaitu pertama, bunga sederhana. Bunga yang dihitung hanya dari jumlah nilai pokok. Bunga sederhana menggunakan nilai pokok awal untuk menghitung bunga pada semua periode bunga. Rumusnya adalah bunga sama dengan P kali I kali N. Kedua, bunga majemuk. Bunga yang dihitung tidak hanya dari nilai pokok, tetapi juga dari bunga yang diperoleh. Bunga majemuk menggunakan akumulasi saldo pokok ditambah bunga sampai saat itu pada setiap akhir tahun untuk menghitung bunga pada tahun berikutnya. Berikut adalah ilustrasi yang menggambarkan perbedaan bunga sederhana dengan bunga majemuk. Faktor yang mempengaruhi nilai waktu uang ada 4, yaitu pertama, tingkat bunga. Kedua, periode waktu. Ketiga, risiko. Keempat, ketersediaan uang. Halo, kali ini kita akan membahas salah satu konsep paling fundamental untuk orang-orang yang bergerak di bidang bisnis, finance, ataupun accounting, yaitu time value of money. Dan kalau kalian ngerasa channel ini banyak manfaatnya, kalian boleh subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini, oke? Nah, kita mulai saja. Kalau misalnya kalian ditawarin duit nih, yang kiri 1000 pound, yang kanan 1000 pound, milih yang mana? Kalian pasti mikirnya, ya sama aja. Tapi beda kalau misalnya kalian dikasih 1000 pound hari ini, terus berikutnya kalian ditawarin 1000 pound tahun depan, kira-kira kalian akan milih yang mana? Kemungkinan orang bakalan milih yang hari inilah, tentunya sudah jelas ya.
Dengan kalian ngerti bahwa nilai uang itu berbeda seiring berjalannya waktu, berarti kalian sudah mengerti konsep dasar dari time value of money. Intinya ya, uang hari ini beda dong nilainya dengan uang tahun depan. Hari ini bisa beli satu lemari, mungkin tahun depan nggak bisa kebeli itu satu lemari. Nah, salah satu konsep yang kalian harus ngerti untuk mengerti time value of money adalah opportunity cost. Jadi beneran kalian harus ngerti opportunity cost dulu. Apakah itu? Itu adalah nilai atau harga yang harus ditanggung karena melewatkan kesempatan yang dimiliki karena tidak memiliki uangnya sekarang. Jadi kalau misalnya temen nawarin investasi yang bakal untung 30%, tapi uang kita keburu dimasukin deposito, artinya kita melewatkan kesempatan untuk dapetin 30% itu kan. Itulah opportunity cost yang harus kita tanggung. Lebih lanjutnya kita kasih contoh. Misalnya kita pengen nabung buat beli satu rumah. Tapi hari ini kita baru punya 1000 pounds. Kira-kira ini si 1000 pounds ini dalam 10 tahun ke depan itu bakalan jadi berapa sih uangnya? Itu adalah pertanyaan yang wajar yang kita pertanyakan ketika kita mempunyai sejumlah uang pada saat ini. Jawabannya adalah tergantung. Nggak usah jauh-jauh 10 tahun dulu deh. Tahun depan ini uang angkanya jadi berapa? Dan ini jawabannya sama, ini tergantung apa yang kita lakukan dengan uang ini. Contoh nih, misalnya kita nabung dan bunga tabungannya adalah 2% 1 tahun. Tentunya dari sini kita sudah bisa mengkalkulasi bahwa tahun depan itu uang kita jadi 1020 pounds. Tadinya 1000, dapat tambahan bunga 2%, jadinya 1020 pound. Lalu misalnya ada investasi lain, misalnya deposito yang bunganya 5%. Tahun depan jadi berapa hasilnya? Ya, tentu kita tinggal perkalikan saja. Tahun depan kita dapat 1050. Kenapa? Karena 1000 uang kita ditambah 5% bunga, yaitu 50 pounds, akhirnya jadi 1050 pounds. Lalu misalnya kita saham, dan keuntungannya itu 10% per tahun. Berarti jumlah uang yang kita punya tahun depan adalah 1100. Nah, sekarang supaya lebih simpel, kita ngomongin aja yang 5%. Nah, di contoh ini kita bisa lebih jelas melihat si opportunity cost. Karena kita tahu kita bakal dapat tambahan 50 pounds di tahun depannya ketika ditawarin mau 1000 sekarang atau 1050 tahun depan. Itu nggak ngaruh, karena kita tahu jumlahnya sama-sama aja. Kalau pun dapat 1000 sekarang, kita invest, kita dapatnya 1050 tahun depan. Kecuali kalau ditanya, mau sekarang atau 1070 tahun depan, ya kita pilih yang 1070, iya kan? Soalnya kan itu lebih besar dibanding potensi kita yang cuma dapat 1050 tahun depan. Nah, sekarang kita masuk ke hitung-hitungannya ya. Jadi, supaya ngitung hal kayak tadi, itu tuh 1000 atau si jumlah uangnya dikali 1 ditambah R atau return atau pengembaliannya berapa. Jadi kalau kita invest 1000, pengembaliannya itu berapa persen setelah 1 tahun. Dalam kasus ini, itu pengembaliannya adalah 5%, 0,05 kan. Jadi pengembalian dari si 1000 yang kita investasikan sekarang itu hasilnya dapat 1050 karena kita nambah 5%. Oke? Walau dapat rumit, itu rumusnya itu sebetulnya kayak gini. Satu kan 100% ya. Berarti kalau nambah 5% berarti 105% kan. Kalau dikali 1000 ya hasilnya 1050. Kayak gitu aja sih. Ini sebagai penjelasan sederhana aja supaya kalian enggak ketakutan dan rumit lihat rumusnya, oke? Nah, rumus yang tadi, yang uang awal dikali 1 plus return itu rumus untuk menghitung future value atau nilai masa depan dari si uang yang ada pada saat ini. Lalu bagaimana sih caranya misalnya kita pengen menghitung tahun berikutnya, dalam hal ini tahun kedua.
Berarti kita tinggal pakai rumus ini, tapi tahun yang sebelumnya ya, bukan tahun yang awal. Tahun sebelumnya kan duit kita 1050 ya. Berarti 1050 dikali 105% atau 1,05. Itu hasilnya adalah 1102,5. Seperti itu ya. Dan kita bisa lihat penambahannya itu jadi 52,5 dalam satu tahun. Sedangkan tahun sebelumnya penambahannya kan cuma 50 kan. Kenapa? Karena si 50 itu naik juga 5%, alias naik juga 2,5. Karena itu pertambahannya bukan cuma 50, tapi jadi 52,5. Itulah yang dinamakan compound interest. Atau kalau kata Einstein, ini adalah keajaiban dunia, si compound interest ini. Lalu tahun 3, tahun 4 berikutnya itu kayak gimana? Ya tinggal diulang aja prosesnya sampai ke tahun 10 atau tahun berapapun yang kita pengen hitung masalah si angka ini. Tapi kalau pakai kayak gini kan lama ya. Kalau misalnya kita pengen tahu tahun ke-10 itu jadinya duitnya berapa ya kalau ditarik ke sekarang. Nah, rumus sederhananya kita tinggal pangkat rumus itu tahun keberapa. Jadi pada tahun ke-10 uangnya itu adalah 1628,89. Ini sebagai shortcut aja sih, supaya lebih memudahkan dan nggak usah dihitung manual satu-satu. Nah, kalau sampai saat ini dirasa bermanfaat, kalian bisa follow kami di sosial media kami yang ada ya. Dan jangan lupa juga subscribe dan like. Dan kalau misalnya kalian ada yang pengen bertanya mengenai satu hal di bidang ini, langsung aja ngomong di kolom komentar, oke? Oke, sekarang kita bisa ngeliat bagaimana kita sebagai investor memanfaatkan ilmu yang sudah kita tahu ini. Misalnya nih, kita sebagai calon investor mau ngebeli satu bisnis. Dan menurut riset kita, si bisnis ini pada tahun pertama akan mendatangkan uang cash sebesar 10.000 pound. Lalu, pada tahun kedua akan mendatangkan uang bagi kita 13.000 pound. Lalu, pada tahun ketiga akan mendatangkan uang cash buat kita 17.000 pound. Lalu, pada tahun keempat akan mendatangkan uang 22.000 pound. Lalu, dan pada tahun kelima, si bisnis ini akan mendatangkan 28.000 pound ke kita. Nah, kita pengen menghitung berapa nilai si bisnis ini pada hari ini. Sekarang kita balik lagi, ini adalah rumus future value yang sempat kita bahas ya, atau nilai masa depan. Bedanya kali ini kita bakal menghitung nilai masa kininya, atau present value-nya. Ya, tinggal dibolak-balik sedikit lah si rumusnya. Dan jadinya hasilnya seperti ini, si future value per 1 plus return pangkat si periodenya. Jadi kalau ini diterapkan pada hal ini, tahun kelima 28.000 1 plus 5%, dan periodenya pangkat 5. Lalu tahun keempat pun dilakukan hal yang sama, tahun ketiga pun dilakukan yang sama. Kita bisa lihat periodenya berubah terus kan. Lalu tahun kedua pun dilakukan yang sama. Lalu tahun pertama dilakukan yang sama. Apabila dijumlahkan, kita bakal mendapatkan nilai masa kini dari si bisnis ini atau present value-nya. Kita lihat totalnya adalah yang tahun kelima 21.000 sekian, hampir 22.000 ditambah 18.000 sekian, tahun keempat ditambah 14.000 sekian, ditambah 11.000 sekian, dan ditambah 9.000 sekian pada tahun pertamanya. Jadi hasilnya dengan return atau pengembalian 5%, nilai si bisnis itu sekarang adalah 76.039 pounds. Nah, kalau kita melakukan hal yang sama dengan si rate-nya itu 10%, maka hasilnya bakalan jadi lebih rendah. Hasilnya 65.000 sekian. Ini masuk akal karena kalau mau return kita makin gede, kita harus ngeluarin atau bayar lebih sedikit tahun ini kan. Logis ya. Jadi, dengan bayar lebih dikit,
Misalnya cuman 5.000, berarti return yang kita dapat bakal lebih dari 10% dalam kasus si bisnis ini ya. Intinya bayar lebih dikit, penghasilan kita atau pengembalian kita bakal jadi lebih gede. Sekarang kita rekap beberapa konsep penting yang harus kita mengerti untuk mengerti time value of money. Yang pertama tentunya adalah konsep dari opportunity cost. Dan ini bakal nyambung dengan banyak area lain di bidang finance dan accounting. Lalu berikutnya, logika si rumus present value maupun future value. Lalu yang berikutnya adalah logika bahwa dengan membayar kurang, kita akan mendapatkan pengembalian yang lebih besar. Dan terakhir, tergantung frekuensi si uang masuk atau keluar, kita harus menyesuaikan periode waktu dan tingkat pengembaliannya case by case. Supaya lebih mengerti, kita akan membahas dengan satu contoh soal. Misalnya kita akan masuk ke investasi yang memiliki return 5% per tahun. Lalu, kita akan investasi per bulan selama 5 tahun ke depan. Hasilnya akan seperti apa? Hasilnya akan seperti ini. Kenapa? Mungkin kenapa enggak periodenya enggak 5 tahun, enggak 5, lalu returnnya kok enggak 5%, tapi malah 0,004 dan seterusnya itu. Jawabannya adalah karena 5% dibagi 12 adalah 0,4 sekian persen per bulan. Dan kita kan masukinnya per bulan ya, bukan per tahun. Karena itu, returnnya pun harus return bulanan. Begitu juga dengan compounding periodnya. Bukan 5, tetapi 60. Karena tiap bulan. 5 tahun kan 60 bulan ya. Berarti kita harus melihat beneran case by case dan ngelihat kasusnya dengan seksama. Nah, ini adalah hal paling fundamental dari time value. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Burung Irian, burung cendrawasih, sekian dan terima kasih.